Salam, anak-anak kelas 6. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam pelajaran hari ini. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan tema beribadahlah sebab Allah itu baik. Ya, sekali lagi, beribadahlah sebab Allah itu baik. Anak-anak, mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami datang kepadamu. Engkau Tuhan yang menolong kami untuk mempelajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Ya, puji Tuhan anak-anak. Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Anak-anak, ada orang yang beribadah karena dia memang rasa ingin beribadah kepada Tuhan. Di hati nuraninya ingin ketemu Tuhan. Nah, ini yang sangat baik. Ya, ini penting sekali untuk menambah iman kita kepada Tuhan. Tetapi juga ada orang beribadah karena terpaksa. Nah, ini yang perlu diubah di dalam pemikirannya. Dalam pemikiran setiap orang tidak boleh ada pemikiran seperti ini, beribadah karena terpaksa. Tetapi ada memang orang beribadah karena dia rasa haus, ingin menyembah kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Dalam pelajaran kita dikatakan beribadahlah sebab Allah itu baik. Nah, kebaikan Allah sudah banyak kita rasakan. Ya, ketika kita bertumbuh menjadi besar, bertumbuh sehat, anak-anak bertumbuh, itu adalah kebaikan Tuhan yang tidak ternilai harganya. Ketika kita bangun pagi anak-anak, kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita menghirup udara segar, udara yang baru, itu pun sudah kebaikan Tuhan. Ada banyak hal kebaikan Tuhan yang kita rasakan di dalam hidup ini. Nah, di dalam ibadah orang percaya kepada Tuhan, kalau itu di dalam gereja, ada beberapa bagian yang selalu dilakukan. Yang pertama, doa pembukaan atau doa berkat rasul yang disampaikan oleh hambanya atau hamba Tuhan atau pendeta. Yang kedua, nyanyian-nyanyian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, ada juga persembahan berupa harta atau keuangan, semampunya, seikhlasnya, tidak boleh dengan paksaan. Lalu kita mendengarkan khotbah, ya. Kemudian ada pengumuman yang disampaikan. Lalu juga ada doa penutup. Nah, doa penutup ini penting juga anak-anak. Jangan ada orang pulang dari gereja sebelum doa penutup yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Karena doa penutup ini adalah doa berkat yang diterima oleh orang percaya. Nah, kadang-kala ada orang belum selesai doa penutup sudah pulang. Nah, ini tidak sempurna ibadahnya. Maka dari itu Mazmur mengatakan anak-anak, kitab Mazmur pasal 2 anak-anak saya akan bacakan. Nanti anak-anak bisa baca di rumah. Mazmur pasal 2 ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Artinya kita beribadah menghormati Tuhan. Mencium kaki maksudnya kita berlutut di hadapan Tuhan. Ya, kita berlutut, boleh berlutut di hadapan Tuhan. Karena zaman dahulu juga ketika Nabi Abraham atau Ibrahim, dia berlutut sampai ke tanah, kepalanya sampai ke tanah. Jadi ibadah zaman sekarang ini pun tidak ada salahnya atau tidak menjadi dosa kalau kita beribadah sambil berlutut. Oleh sebab itu, beribadahlah sebanyak mungkin. Karena kita beribadah tidak dibatasi waktu dan tempat. Dimanapun kita bisa beribadah. Yang penting hati kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun yang salah satu tidak boleh dilupakan, yaitu beribadah ketika hari Minggu. Kecuali mungkin zaman sekarang ada gereja yang belum boleh datang ke gereja karena situasi kondisi sekarang ini. Tetapi ada juga gereja yang sudah melaksanakan ibadah dengan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, boleh didatangi. Jadi anak-anak, ingat sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu adalah suatu panggilan jiwa. Ibadah itu adalah kewajiban kita sebagai orang percaya untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Allah yang telah menyelamatkan anak-anak semua. Jadi kiranya mari kita laksanakan ibadah kita dengan tidak bersungut-sungut,
tapi dengan sukacita dan gembira sesuai dengan Mazmur pasal 100. Nanti anak-anak bisa baca di rumah dan ayat-ayat Alkitab yang ada di materi ini. Tuhan memberkati anak-anak. Salam, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, khususnya anak-anak kelas 6. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.